Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Menlab B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, pengertian prinsip dan tujuan K3. Pengertian K3 menurut ILO dan WHO tahun 1950, yaitu meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, serta melindungi pekerja dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikisnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian pengertian K3 menurut OSHA, yaitu aplikasi ilmu dalam mempelajari resiko keselamatan manusia dan properti, baik dalam industri maupun bukan. Kemudian prinsip K3 menurut ILO, yang pertama, pekerjaan harus dilakukan di suatu lingkungan yang sehat dan aman. Yang kedua, kondisi pekerjaan harus diatur. Yang ketiga, tempat kerja harus memungkinkan tenaga kerja untuk berprestasi, sejahtera, dan berperan dalam masyarakat. Kemudian tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya yaitu pendekatan K3. Jenis-jenis yang pertama yaitu hukum. K3 merupakan ketentuan perundangan dan wajib dilaksanakan, dan jika tidak akan didapatkan sanksi. Kedua yaitu kemanusiaan. K3 melindungi pekerja dan juga masyarakat, dan K3 merupakan bagian dari HAM dan kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya. Yang ketiga adalah ekonomi. K3 dapat mencegah kerugian dan juga meningkatkan produktivitas. Next. Filosofi. Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan sejahtera. Yang terakhir yaitu keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dasar hukum K3. Next. Dasar hukum K3 sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mencakup tempat, tenaga, dan bahaya kerja di tempat tersebut. Next. Yang kedua yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang sistem manajemen K3, di mana jumlah tenaga kerja akan berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja. Next. Terakhir adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang panitia pembina K3, sama halnya di mana jumlah tenaga kerja juga akan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah mengenai aspek pengendalian K3. Pengendalian risiko dalam K3 dapat mengikuti pendekatan hierarki pengendalian yang merupakan urutan dalam pencegahan dan pengendalian risiko. Dalam hierarki tersebut terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah long term gain yang berorientasi jangka panjang dan bersifat permanen mulai dari pengendalian substitusi hingga penggunaan APD. Dan yang kedua adalah short term gain yang berorientasi jangka pendek dan bersifat sementara mulai dari penggunaan APD lalu menuju ke atas hingga substitusi. Next. Pengendalian risiko dilakukan berurutan sampai dengan titik yang paling aman. Ada dari urutan yang pertama, hierarki eliminasi, substitusi, dan perencanaan. Dengan 3 hierarki ini memiliki objek yang sama, yaitu tempat kerja atau pengerjaan, sehingga dapat mengurangi bahaya. Hierarki yang keempat ada administrasi, dan yang terakhir ada APD, di mana 2 hierarki ini berobjek yang sama, yaitu tenaga kerja, sehingga dapat meminimalisir paparan. Next. Yang kelima yaitu berupa syarat kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kecelakaan kerja, bahaya peledakan, dan memadamkan kebakaran. Kemudian memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri serta pertolongan, dan memberikan APD diri kepada para pekerja. Next. Penyebab kesalahan kerja ada 2, yaitu unsafe action, di mana penyebab yang berasal dari pekerja atau dari intern. Kemudian unsafe condition, di mana berhubungan dengan faktor eksternal, atau bisa berasal dari gedung maupun peralatan. Next. 5 faktor menurut ILO yaitu ada faktor manusia, lingkungan, material, peralatan, dan proses. Next. Kerugian ekonomi berupa kerugian alat mesin, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan dan kompensasi kecelakaan, dan penggantian tenaga kerja. Kemudian untuk kerugian non-ekonomi bisa berupa penderitaan korban dan keluarga, serta keterlambatan dan hilangnya waktu aktivitas kerja. Next. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan pemilihan kerja dan perencanaan kerja yang baik, pelatihan pembinaan dan pengawasan baik pekerja maupun peralatan, penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman, dan penerapan sistem manajemen mutu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.